Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin SPD. Saya guru SMP Negeri 8 Okum. Saat ini saya peserta PPG dalam jabatan 2023 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini saya PPL yang keempat dengan tema teks iklan, poster, dan slogan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, hari ini dengan keadaan yang sehat, kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat kesehatan dan umur nikmat kesempatan. Di sini Bapak cek dulu satu persatu siapa di antara kalian yang tidak masuk. Apakah sudah masuk semua? Sudah. Baik. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu silakan cek kalau ada sampah yang ada di bawah meja kalian. Ya. Kalau ada silahkan buang keluar dan buang ke tempat sampah yang telah disediakan. Oke? Siap ya? Nah, sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Baiklah teman-temanku, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Baik, setelah kita berdoa, Bapak akan absen dulu ya satu persatu. Tania ada? Evelyn? Alin? Repki? Alben? Depa? Ada? Parabi? Dela? Widya? Ainun, Alpino. Baik, kita di sini ada mengajak. Kemarin kan kita belajar tentang apa? Nah, kemarin kita masih belajar tentang poster, iklan, dan slogan. Siapa yang masih ingat nak pengertiannya nak? Pengertian slogan itu apa? Pengertian itu, poster itu apa? Ya. Nah, siapa yang masih ingat pengertiannya? Kemudian di sini ada, nah, siapa yang masih ingat pengertian slogan? Ya, dari kelompok 3, kelompok kiri. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Ya. Ada tambahan, nak, yang lain, nak, penambahan yang lain tentang iklan? Apakah sudah pas? Ya, silakan kelompok lain. Kami dari kelompok 5. Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Nah, itu pengertian dari iklan. Tepuk tangan dulu, nak. Nah, berarti daya ingat kalian itu masih
masih banyak, masih bagus. Ya, itu pengertian dari iklan. Sekarang siapa yang masih ingat pengertian dari poster? Nah, silakan. Saya mewakili dari kelompok 2. Poster berarti plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Ya, itu pengertian dari apa tadi? Poster. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan tentang poster pengertiannya? Mungkin ada ide yang bagus, ya. Kemudian slogan, pengertian dari slogan. Siapa yang masih ingat pengertian dari poster? Tadi iklan sudah, ya. Iklan sudah. Sekarang? Slogan sudah. Apa lagi? Sudah semua. Nah, siapa yang masih ingat contoh dari iklan? Itu kan banyak ikan penjualan, ikan perusahaan. Nah, iklan jual beli. Siapa di iya? Ikan politik. Apalagi sekarang ini banyak sudah tentang pemilu, pilkada segala macam ya. Nah, jadi kita banyak sekali mereka bersaing untuk iklan-iklan, poster-poster, slogan-slogan yang ingin mereka buat. Tapi mereka tidak menjatuhkan semacam lawan. Mereka bersaing untuk memenangkan. Siapa yang bagus, itulah nanti insya Allah menang. Kemudian, contoh slogan. Yang masih ingat contoh slogan, kita di dunia pendidikan. Nah, baik itu SD, SMP, SMA, ataupun TK, PAUD. Yang masih ingat tentang slogan di SMP Negeri 8 Oku yang ditempel di depan pintu kalian? Ya. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Ada lagi yang menambahkan? Saya, Pak. Ya. Buku adalah jendela dunia. Nah, buku adalah jendela dunia. Itu adalah slogan yang ada di SMP 8 Negeri Oku. Itu masih banyak, nah ya, masih banyak. Ayo membaca, ayo belajar. Nah, jangan malu untuk belajar di sini. Kemudian pada saat kalian membuat poster, siapa yang masih ingat poster itu apa? Poster itu apa? Poster. Nah, itu ada plakat yang dipasang di tempat umum, gambar-gambar yang besar, ya, gambar-gambar yang besar itu. Kemudian tulisannya yang besar, singkat, padat, dan jelas, itu poster. Kemudian contoh lagi yang kemarin yang sudah pernah ke bioskop di City Mall Batu Raja itu sudah ada di lantai 2 ya. Sekarang materi kita masih tetap tentang teks iklan, poster, dan slogan. Sebelum materi kita lanjut, ada pertanyaan tentang materi yang lalu? Tidak ada? Semuanya sudah bisa dipahami? Sudah dimengerti? Amin, alhamdulillah. Sekarang kita kembali ke materi kita pada hari ini. Nah, di sini ada tujuannya masih tetap ya, tujuannya di sini dengan menggunakan model Buzz Learning, berbantu media gambar peserta didik diharapkan untuk mampu menelah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar, serta menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis dengan menjunjung tinggi sikap jujur, kerjasama, bertanggung jawab, dan percaya diri. Intinya, ya, slogan, poster, dan iklan itu sama-sama untuk menghibur, membujuk, merayu. Ya, siapapun yang membaca nanti akan terbujuk oleh apa yang ditampilkan. Nah. Kemudian di sini ada lagi ya, di sini kita belajar tentang
Menyusun teks iklan, slogan, dan poster dengan memperhatikan pola penyajian kebahasaannya. Nah, sebelum kita ke materi, silakan bentuk dulu kelompok kita sesuai dengan kelompok yang sudah ditunjuk. Nah, sebelum kita mulai, silakan kelompokkan dulu teman-teman kalian yang sudah ditunjuk sebagai kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2, 3, 4, 5. Pas ya, sekarang posisi kita kelompok 5 jumlahnya, jadi seluruhnya 25 siswa. Sebelum kita melanjut ke materi menyusun teks iklan, slogan, kita sedikit relax tuh ya, biar semangat. Seperti biasa, kita tepuk 1, tepuk 2, 3, 4, 5. Bisa kan? Bisa. Masih ingat? Ya, oke. Siap ya? Seluruhnya siap-siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ada 1, tapi yang lainnya sudah paham ya, 1 sampai 5. Oke, sekarang kita menyusun teks slogan. Kemarin Bapak sudah memberikan PR kepada kalian untuk tentang poster ini. Coba angkat tangan kelompok yang sudah membuat PR-nya. Kelompok yang sudah membuat PR. Alhamdulillah seluruhnya sudah. Bapak tanya lagi. Kalian mendapatkan teks iklan, poster, dan slogan itu dari mana? Nah, ada yang cetak dari Google, dari internet, ada dari koran, tidak? Semuanya dari internet. Biar gampang ya, kalau kita ke koran, nanti korannya nggak tahu kita posisi mau beli ke pasar jauh, ongkos dari sini sudah berapa. Tapi kalau kita mencari di Google, kita klik judulnya langsung tampil. Nah, sekarang posisi kalian di sini, kesempatan peserta untuk bertanya. Jadi sudah, kemudian mengerjakan LKPD-nya, ya. Siap-siap kalian Bapak tugaskan untuk mengerjakan LKPD-nya. Namun di sini sebelum ya LKPD yang dikerjakan, Bapak mau ngecek satu persatu dari kelompok kalian untuk mengumpulkan tugas yang telah kalian cari hari kemarin. Siap belum? Siap. Nah, sebelum kalian mengumpulkan, Bapak cek dulu satu persatu kelompoknya ya. Yang mana yang belum, yang mana yang sudah. Apakah ini sudah pas? Apakah ini sudah cocok untuk dibuat? Yang lainnya sudah. Di situ ada perintah ya, ada perintah atau keterangannya. Ini poster. Nah, keterangannya ada itu. Misalnya tentang slogan. Nah, oke. Seluruh kelompok sudah membuat tugas kalian. Sekarang tugas kalian adalah untuk menempelkan perwakilan ya, perwakilan saja satu orang satu kelompok ya, jangan seluruhnya maju ya. Paham enggak ini? Paham ya? Satu orang maju untuk menempelkan di mana posisi iklan, di mana posisi poster, di mana posisi. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan dengan materi yang kita pelajari yang kemarin, tugas hari ini, kita bisa untuk mengerti di mana letak posisi iklan poster itu. Paham enggak? Nah, di sini Bapak sudah sediakan lem ya, lem sebagai media kita hari ini, alat pembelajaran kita. Nanti Bapak satu persatu memanggil dari kelompok kalian untuk menempelkan tugas kalian di depan. Ini sudah Bapak sediakan kartun ya. Nanti satu orang menempelkan tugas itu. Paham ya? Nah, sekarang kelompok 1 dulu. Silakan tugasnya pilih yang mana iklan, mana poster, di mana slogan. Paham enggak ini? Silakan kelompok 1 untuk menempelkan tugasnya. Perwakilan saja.
Ya, perwakilan. Kasih lem. Nah, ini. Kelompok 1. Perwakilan. Kasih jalan dulu. Tempelkan di mana iklan, di mana poster, slogan. Bapak ingin mengecek sampai di mana kalian tentang memahami tentang iklan, poster, dan slogan tersebut. Nah, setelah paham, kita lanjut ke sistem memperhatikan pola penyajiannya. Apakah ini ajakan, larangan, ataupun himbauan, seperti itu. Nah, iklan, poster. Ada lagi slogannya? Belum? Ada tinggalan? Slogan. Nah, apakah ini sudah benar? Benar. Kalau sudah benar, tepuk tangan. Ya. Kelompok 2, perwakilan saja, silakan. Letakkan di mana poster, iklan, dan slogannya. Jadi kerja kalian itu tidak sia-sia karena kemarin sudah mencarinya di internet, ya. Gunakan media elektronik. Nah, kelompok lain siap-siap, ya, siap-siap kelompok lain. Nanti Bapak cek satu persatu apakah ini sudah benar atau belum. Kelompok lain boleh mengomentari. Ya, kalau seandainya letak poster iklan itu salah, silakan, ya. Kalian boleh gotong royong, bekerja sama, ya. Karena kalian sudah berkelompok, sudah dipercaya dari teman-temannya siapa yang sudah mencari, seluruhnya mencari. Kemarin sudah dikasih kesempatan libur 2 hari, ya. Hari Kamis kita kan, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita ketemu lagi. Nah, iklannya, kemudian poster, slogan, ya, slogan. Nah, kemudian poster. Ini dari kerjaan kelompok 2 kemarin. Silakan duduk lagi. Saya cek lagi, ya, dari kelompok 2 tadi yang maju. Kelompok lain, apakah itu sudah benar? Benar. Kalau benar, tepuk tangan lagi. Ya. Nah, biar temannya itu semangat. Ya, kalau ada kesalahan, mereka mungkin sedikit grogi atau ada kesalahan sedikit, mereka jadi takut. Karena benar, mereka berani untuk tampil lagi. Nah, sekarang giliran kelompok 3. Kelompok 3 silakan tempel di mana iklan, mana poster yang kalian buat kemarin. Yang lain boleh mengamati, ya. Yang boleh mengamati apa yang ditampilkan oleh teman-teman kalian dari kelompok 1 ataupun kelompok 5. Silakan mengamati. Iklan itu banyak mengajarkan ajakan. Mereka merayu, ya, bujukan. Contoh, Bapak Gubernur sudah ini contohkan tentang iklan penjualan barang. Barang ini bagus, murah, sekali pakai semuanya sudah masak. Nah, sekian menit tulang lembut. Nah, di situ kan alat rumah tangga yang diiklankan ke masyarakat, sehingga masyarakat itu terbujuk, dirayu. Oke, selanjutnya ini adalah tentang kebahasaannya. Nah, di sini ada tentang kebahasaannya, nak, ya. Nah, di sini ada kebahasaan iklan dan poster. Boleh kalian di sini ada membaca susun slogan, ya. Nah, di sini ada kalimatnya, nak, ya. Ini kalimat singkat. Nah, di sini ada
Menyusun teks iklan, ada beberapa langkah menyusun teks slogan sebagai berikut. Sini ada menentukan fungsinya, oh ya, nah masyarakat juga seperti itu. Nah kita dari awal ya, biar kita paham jelas tentang iklan, poster dan slogan itu. Nah di sini silakan kalian lihat layar di monitor depan kalian untuk lebih memahami lagi. Nah di situ ada 3 bulan bisa lancar bahasa Inggris. Nah klik di situ ada, itu ada iklannya. Nah di sini silakan yang lain untuk disimak, dibaca ya. Teks iklan harus dibuat semaksimal mungkin dan sekreatif mungkin. Tujuannya untuk mengarahkan perhatian sasaran iklan tertarik dengan produk, barang, jasa atau acara yang ditawarkan. Di sini ada mendeskripsikan, menggambarkan dulu ya terlebih dahulu objek yang diiklankan agar informasi yang disampaikan lengkap. Contoh, dijual rumah mewah, itu sudah ada harganya ya, harga 1M misalnya. Lokasinya tepat, jalannya, alamatnya tepat, ada nomor handphone yang bisa kita hubungi. Nah, itu iklan. Kemudian situ ada juga ya. Nah, kamu dapat mengkreasikan hasil karyamu menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Nah, itu tinggal kalian menambahkan biar orang itu dengan gambar kalian itu menarik, warna-warni, ya. Itu di situ banyak sekali iklan baris, iklan kolom seperti itu. Nah, di sini ada juga menentukan masangan teks iklan. Agar penyampaian iklan dapat mencapai sasarannya, pengemasannya, penyajiannya, iklan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti sasaran, media, tepat, dan daya pemikat. Di mana itu? Di masyarakat. Orang pintar itu tidak mungkin iklan-iklan yang umumnya bisa dibodohi oleh orang lain. Kita harus cerdas, harus pintar, harus pandai-pandai memilih produk mana yang bagus dan tepat yang kita gunakan. Nah, di sini juga ada, di sini ada ya. Nah, menyusun teks slogan. Di situ ada menentukan fungsi teks slogan. Berfungsi untuk mendidik masyarakat, memacu semangat, cita-cita, iklan komersial atau propaganda politik. Mengetahui secara pasti menjadi tujuan utama teks slogan. Sama halnya kita di sini di SMP 8 slogan tetap pendidikan, ayo membaca, berarti kita disuruh untuk belajar membaca. Siapapun orangnya, mari kita membaca. Tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal tua atau muda. Seluruhnya belajar membaca. Ayo belajar. Atau kita dilarang membuang sampah, itu ya. Kata-kata yang digunakan dalam teks slogan itu hendaknya bersifat persuasif, mengajak, membujuk. Ya. Nah, sini ada menyusun teks poster. Ya. Nah, sini. Nah, langkah-langkahnya menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Apa itu temanya poster itu? Kemudian memilih kata tepat dan unik untuk disusun menjadi kalimat menarik. Ya. Buatlah kalimat-kalimat yang menarik supaya yang membaca itu tertarik dengan apa yang kita buat. Menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Kalimat poster harus singkat, efektif, dan menarik. Singkat, padat, dan jelas. Berarti kalian sudah belajar ya. Nah. Melengkapi kalimat tersebut dengan gambar menarik. Nah, makanya kalau poster itu gambar-gambar itu harus diutamakan. Gambar-gambar itu. Kemudian bacaannya juga, penulisannya, bahasanya itu. Cuman yang kalau kita melihat gambarnya sudah bagus, insya Allah bahasanya juga bagus. Nah, kebahasaan teks iklan ada kalimat persuasif, ya. Di situ ada juga kalimat imperatif. Nah, situ ada pengertiannya. Kalau kalian melihat di iklan ada kata ajakan atau bujukan untuk melakukan sesuatu, kalimat ajakan biasa disertai alasan bukti atau data meyakinkan baca atau pendengar perhatian iklan berikut. Itu berarti masuk ke kalimat persuasif, ya.
Paham tidak nih? Paham. Kemudian kalimat imperatif. Nah, Berisi perintah. di sini ada kalimat imperatifnya. Jangan lupa singgah ke gubuk mie ayam, Bu Damen. Nah, ayamnya rasa sayur Banyumas. Bagi yang kita yang belum ke Banyumas, rasa ayam seperti itu penasaran bagaimana rasanya. Tapi kalau kita sudah tahu, enak, sudah terbiasa. Seperti itu. Contoh kita makanan Batu Raja, apa? Ciri khas Batu Raja. Empek-empek kan, itu kota Palembang terkenal. Empek itu terkenal sampai ke Pulau Jawa itu. Makanan khas orang Palembang. Kemudian durian. Ya. Apa dibuat seperti apa? Nah, makanan seperti dodol ya. Itu enak bahan-bahannya tuh. Kemudian di sini ada kalimat interrogatif. Nah, berisi pertanyaan, perhatikan iklan berikut. Sudahkah Anda menggunakan sabun muka? Nah, benar kan? Benar tak seperti ini? Kalian mendengar kata-kata seperti itu. Seperti itu. Sudahkah Anda menggunakan sabun muka? Nah, itu ada kalimat interaktif. Sudahkah Anda sholat? Nah, seperti itu kan? Kemudian kalimat deklaratif berisi tentang berita atau pertanyaan mengenai sesuatu dalam teks iklan. Ini berisi informasi mengenai atau hal barang. Rumah dengan lokasi yang strategis dan legalitis yang terjamin. Nah, rumah mewah, letaknya mudah dijangkau, harga terjangkau. Yang membaca otomatis tergiur. Nah, gitu. Kalimat eksklamasi. Nah, ada berisi tentang kekaguman, rasa takjub, kekagetan dalam teks iklan. Kalimat eksklamasi ditunjukkan pada hal produk yang diiklankan. Wow, murah banget. Belanja di Jakarta Mart menggunakan kartu member dan dapat diskon 15%. Itu kata-kata yang kalimatnya eksklamasi. Kita kaget. Promosi, di sini kita ada Ramayana ya. Nah, dalam rangka menyambut Hari Guru. Nah, ini ada Hari Guru, diskon barang besar-besaran. Jadi kalau kita di sana kaget kan? Berarti banyak yang datang ke situ. Kalimat persilaan, ya. Nah, kalimat persilaan. Sini ada contoh. Silakan gabung ke BPR, Bank Punya Rakyat. Bunga ringan, tabungan aman. Nah, kalau siapapun yang menabung akan diberi bunga yang besar, misalnya begitu. Itu lagi ya. Kalimat larangan. Nah, itu ditunjukkan untuk larangan membeli produk serupa. Untuk si buah hati jangan coba-coba beralih ke merek lain. Ini berarti tentang minyak kayu putih, apalagi? Minyak telon, balsam. Kalau kalian cocok dengan minyak kayu putih, jangan pindah ke lain produk. Apa nanti ya kalau kita lain produk? Alergi, tidak cocok. Atau kalian yang perempuan ini, nah, yang suka pakai make up atau bedak, ya. Nah, apalagi yang mau kondangan, pakai lipstiknya mahal, tapi nggak cocok posuma. Seperti itu. Di situ ada apakah itu ajakan, ataupun larangan, ataupun bujukan. Kalimatnya apa yang pakai? Apakah persoalan tadi, apakah deklamasi, ataupun larangan? Paham tidak ini? Siapa yang belum paham? Yang belum paham tentang tugas kalian membuat tadi, cara penyajiannya. Ada kelompok yang belum paham? Semua paham? Baik. Seperti biasa, biar kita lebih semangat lagi. Jangan lesu, jangan loyo, tidak mengantuk. Kita tepuk 1, tepuk 2, sampai tepuk 5. Apa yang Bapak sampaikan tadi, silakan kerjakan. Boleh cari di HP ataupun internet. Kalau seandainya kalian bawa HP. Yang tidak bawa HP, ya, mungkin ada ide-ide yang keluar dari ide kalian.
Seluruh kelompok itu peserta itu harus bekerja sama, tidak ada yang tidak membuat. Nanti kalian rembukan, kalian berundingkan, kalian diskusikan apakah ini sudah cocok atau belum. Ya, seluruhnya harus kompak. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Bapak akan mengecek satu persatu dari kelompok yang sudah siap atau belum. Poster, iklan, dan slogan. Ya, kemudian sistemnya itu apakah ajakan, ya, ataupun larangan, atau kalimat yang kita pakai itu apakah persilaan, larangan, ataupun persuasif tadi. Kata kunci, ya, persuasif itu apa pengertiannya, kemudian ada kata seperti itu, ya, ada alasan bukti. Nah, kelompok yang sudah berani silakan maju, perkenalkan dulu kelompoknya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari tugas kami. Jaga dan cintai terumbu karang karena mereka juga ingin hidup. Hidup hanya sekali, hiduplah yang lebih berarti. Nah, ini apa pola penyajiannya? Pola penyajiannya itu bersifat ajakan. Ajakan. Kemudian isi pesannya apa? Isi pesannya yang pertama tadi mengajak secara langsung untuk menjaga dan memelihara terumbu karang agar tetap hidup. Dan yang kedua tadi ajakan untuk hidup berarti karena hidup hanya sekali. Bagaimana yang lainnya? Apa bisa ada yang sama? Ada yang sama dengan tugas kelompok 2? Semuanya beda. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah benar? Benar. Bisa dibuktikan ya nanti kan. Nah, kita tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan berdiri. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang menyampaikan hasil kesimpulan. Teks iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen dengan daya jangkauan yang luas dan masif. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa kepada masyarakat. Juga untuk menarik perhatian masyarakat untuk mengenali hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Ada yang lain menambahkan? Sudah cukup? Sebelum kita akhiri, silakan kumpulkan tugas kalian yang kalian kerjakan tadi. Bapak akan menilai kelompok mana yang nilainya bagus, ya. Tapi tadi apa yang kalian sajikan tadi semuanya bagus, ya. Sifat ajakannya, kebahasaannya semuanya bagus. Silakan jangan lupa kasih nama ya. Di lembar jawaban kalian itu kasih nama per kelompok. Misalnya kelompok 1 namanya siapa, ya? Yang lain? Seluruh sudah? Oke, terima kasih untuk seluruh siswa anak-anakku yang sudah mengerjakan latihan ya tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Tadi sudah kita bahas tentang iklan dengan poster dan slogan, sistem penyajiannya, pola penyajiannya, kebahasaannya. Kemudian sudah kita simpulkan apa kesimpulan kita pada hari ini, materi kita. Ada pertanyaan? Ada yang ingin menambahkan dari kesimpulan dari teman-teman tadi? Ya, masih berantakan. Oke, sudah siap? Baik. Ingat ya. Belajar, terus semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu nanti di hari Selasa depan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pada pelajaran pada hari ini, adalah membaca surat Al-Asri. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan pulang dan hati-hati jalan ya. Ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Yang punya kendaraan hati-hati di jalan.